kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Puji syukur bahwa hari ini Tuhan masih beri kita kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama. Sebelum kita masuk dalam ibadah tunas remaja hari ini, mari Losha ajak anak-anak semua untuk boleh mengambil sikap teduh di hadapan Tuhan. Mari anak-anak kita bangkit berdiri. Ibadah kita pada hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Anak-anak boleh duduk. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita memiliki Tuhan Allah yang selalu memiliki rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Kita memiliki Bapa yang kasih-Nya sempurna nyata dalam hidupmu dan juga hidupku. Mari saat ini dengan penuh ucapan syukur, kita mau nyanyikan sebuah pujian, Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Menyanyikan pujian ini sekali lagi. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih atas kasih setia Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur dan kami berterima kasih karena Tuhan tidak pernah berhenti menyertai langkah kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terlebih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk satu panggilan ibadah yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami hari ini. Pimpin kami Tuhan, tolong kami untuk bisa mengikuti rangkaian ibadah hari ini dengan satu hati yang sungguh dan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari anak-anak, kita akan bersama-sama membacakan satu bagian firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayatnya yang kelima. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama ada di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Mari anak-anak, kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengingat dan mengucapkan 10 hukum Allah. 10 hukum Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, anak-anak, dengan tetap bangkit berdiri, kita mau sekali lagi memuji kebesaran dan kemuliaan Tuhan kita. Tuhan yang selalu sanggup melakukan perkara yang besar, perkara yang bagi kita mustahil, tapi bagi Tuhan Dia bisa lakukan untuk kebaikan kita semua. Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar
tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa Tuhan Allah kita tidak pernah berubah. Anak-anak silakan duduk. Sekarang saatnya kita mau mempersiapkan diri kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Anak-anak, bulan ini gereja kita secara khusus mengadakan ibadah bulan keluarga. Untuk itu kita bersama dengan seluruh keluarga kita. Kiranya kita punya satu kerinduan mau mengasihi Tuhan sampai akhir bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Sekali lagi, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Salam sejahtera teman-teman Tunas Remaja yang saya kasihi di dalam Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Berikanlah kami hati yang rindu untuk mendengar firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena pagi ini kami boleh
mendapat kesempatan untuk mendengar suara-Mu. Engkau berbicara karena Engkau mengasihi kami, Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah mati di atas kayu salib bagi kami, mengampuni dosa-dosa kami. Biarlah kami dengan penuh kasih mau mendengarkan Engkau yang sudah lebih dulu mengasihi kami. Urapi dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan, teman-teman Tunas Remaja, hari ini temanya saya ingin mengubah sedikit tema yang diberikan ya. Kunci menjadi bijak. Rekan-rekan Tunas Remaja yang saya kasihi, tentu kita semua ingin menjadi orang yang bijak atau bijaksana. Nah, kunci menjadi bijak itu apa? Saya ingin memulai renungan hari ini dengan pertanyaan, seandainya rekan-rekan Tunas Remaja mendapatkan hadiah uang senilai 50 juta ya. Coba bayangkan sedikit punya uang 50 juta karena dapat hadiah. Apakah hadiah dari orang tua, ataukah hadiah dari bank, atau hadiah dari nenek, kakek, ataupun hadiah dari sekolah misalnya ya. Ngikutin kejuaraan dapat hadiah 50 juta rupiah. Nah rekan-rekan Tunas Remaja kira-kira dengan uang 50 juta mau beli apa? Supaya menolong kita, dua hal saja yang kita boleh beli dengan uang hadiah 50 juta ini. Kira-kira dua hal apa yang teman-teman mau beli, mau miliki? Ayo coba pikir sejenak. Kalau ada yang mengikuti ibadah ini tidak sendirian, berdua, atau ditemani papi mami, coba tanya. Kira-kira mau beli apa? Ya, mungkin kita bisa berpikir mau beli HP baru. Ya, mau beli HP baru karena HP kita udah mulai lemot. Atau ada yang mau beli sepatu baru. Atau ada juga yang mau beli PS yang baru keluar beberapa waktu yang lalu, ya cukup lama ya, PS5. Atau ada yang mau beli baju baru. Ya, rekan-rekan Tunas Remaja yang saya kasihi di dalam Tuhan, apa yang mau kita beli itu menunjukkan seberapa bijaksana diri kita. Ya. Apakah beli HP salah? Enggak. Apakah beli baju salah? Enggak. Tetapi kita mengerti mengapa kita beli baju, mengapa kita beli HP. Kalau kita beli HP karena memang itu kebutuhan, good, itu bagus. Kalau kita beli baju baru karena itu kebutuhan, yes, it is good too. Tetapi apa yang kita beli, mengapa kita membeli, itu menunjukkan seberapa kita bijak. Sesuai dengan tema kita, teman-teman, kalau saya dapat hadiah juga, saya ingin menukar hadiah yang fana, yang akan habis itu dengan kebijaksanaan. Artinya, saya misalnya kurang pinter di dalam bahasa Inggris, maka uang itu saya akan pakai dengan bijaksana supaya saya tambah pinter bahasa Inggris. Kalau misalnya saya kurang pinter komputer, maka uang itu mungkin saya akan pakai untuk menambah ilmu saya tentang komputer. Intinya, saya ingin mengatakan, kalau saya punya uang, saya ingin membeli kebijaksanaan. Rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan,
Amsal pasalnya yang ke-13 ayatnya yang pertama mengatakan demikian. Amsal 13 ayatnya yang pertama. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Perhatikan, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Rekan-rekan tunas remaja yang saya kasih di dalam Tuhan, ternyata kunci menjadi bijak itu bukan dengan membelinya. Tetapi kunci menjadi bijak itu adalah salah satu yang paling penting adalah mendengarkan. Kita dapat menjadi bijaksana ketika kita lebih banyak mendengar. Rekan-rekan tunas remaja yang saya kasihi di dalam Tuhan, gampang gak mendengar? Kadang-kadang gak gampang. Terutama ketika kita lagi punya hubungan yang tidak baik, ya. Dalam konteks ini misalnya dengan orang tua, ya, dengan ayah kita, dengan ibu kita. Kalau kita ada hubungan yang gak baik, untuk mendengarkan itu gak mudah. Selain gak mudah karena hubungan, kadang-kadang kita juga sudah punya asumsi yang salah, ya. Ketika mendengarkan orang tua, kita punya asumsi, pastilah orang tua itu tidak mengerti saya. Papa itu nggak ngerti saya, mama itu nggak mengerti saya. Kita sudah punya asumsi di dalam pikiran kita, orang tua itu nggak mengerti kita. Saya ingin berkata kepada teman-teman tunas remaja, jangan lupa walaupun orang tua kita itu sudah tua, tapi dia pernah menjadi tunas remaja, dia pernah muda. Mungkin zamannya berbeda, tetapi dia pernah remaja. Dia pernah menjadi tunas remaja dan dia pernah melakukan kesalahan-kesalahan ketika dia menjadi tunas remaja. Dan sesungguhnya orang tua itu tidak mau kegagalan, kesalahan yang dia alami itu dialami oleh anak-anaknya. Sebab itu kita perlu punya asumsi ketika mendengar bahwa orang tua kita itu punya hal yang baik, kerinduan yang baik untuk kita. Kita tidak boleh cepat-cepat berasumsi bahwa orang tua kita itu tidak mengerti kita. Orang tua kita itu tidak pengen kita baik. Tidak ada orang tua yang tidak menginginkan anak-anaknya baik. Sebab itu firman Tuhan berkata, kunci untuk menjadi bijaksana itu adalah mendengarkan. Kunci menjadi bijaksana adalah mendengarkan. Pertama, mendengarkan firman Tuhan yang mendidik kita untuk mendengarkan orang tua. Ya. Kita mendengarkan orang tua oleh karena kita mentaati firman Tuhan. Jadi ketika kita mendengarkan orang tua dengan penuh penghargaan, sesungguhnya kita bukan hanya sekedar menghargai orang tua kita, tetapi kita sedang menghormati Tuhan. Kita menghormati Tuhan yang tidak terlihat melalui mendengarkan orang tua kita dengan sungguh-sungguh. Dan disitulah kunci menjadi orang bijak. Yang kedua, ketika kita mendengarkan orang tua kita, kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Ya, kalau tadi kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan orang tua. Ketika kita mendengarkan orang tua kita, kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Jadi dua sisi mata uang. Ketika orang tua kita menyampaikan atau mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita perlu mendengarkan sungguh-sungguh, kemudian membandingkannya dengan firman Tuhan. Sejauh orang tua kita mengajarkan, mengatakan sesuatu yang tidak bertolak belakang dengan firman Tuhan, kita
perlu mentaati dengan sungguh-sungguh. Karena itu menjadi kunci bijaksana. Rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan, mendengarkan rekan-rekan tunas remaja, mendengarkan orang tua bukan karena kita ingin mendengarkan apa yang kita suka, atau mendengarkan orang tua bukan karena kita ingin mendapatkan persetujuan, bukan karena kita ingin mendapatkan dukungan. Tetapi kita mendengarkan orang tua supaya kita menjadi bijak. Artinya kadang-kadang apa yang dikatakan orang tua kepada kita itu belum tentu kita suka. Bahkan seringkali apa yang orang tua katakan kepada kita itu bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Mengapa? Karena kita belum melihat ke depan, orang tua kita sudah melihat terlebih dahulu jauh ke depan. Kita belum melihat bahaya, kita belum melihat perangkap atau jebakan orang tua kita di dalam pengalamannya, dalam bijaksana yang Tuhan berikan, sudah melihat dan menangkap itu. Rekan-rekan tunas remaja yang saya kasih di dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Kita perlu punya attitude, sikap mendengarkan orang tua bukan karena ingin disetujui, bukan karena kita ingin mendengarkan apa yang kita suka, tapi supaya kita bijaksana. Ingat, pendengar yang bijak hari ini adalah pemimpin yang bebas, yang hebat hari esok. Ingat, pendengar yang bijak hari ini adalah pemimpin yang hebat hari esok. Kalau kita ingin menjadi pemimpin yang hebat, jadilah pendengar yang bijak. Orang tuamu tidak pernah ingin kamu menjadi seperti mereka, tetapi mereka ingin kamu menjadi lebih baik dari mereka. Orang tua tidak ingin engkau hanya sekedar menjadi seperti mereka, tetapi orang tua ingin engkau menjadi seperti Kristus Yesus yang hebat itu. Orang bodoh adalah orang yang tidak mendengarkan orang bijak. Orang bijak adalah orang yang tidak mendengarkan orang bodoh. Rekan-rekan tunas remaja, mari kita ingat 3 hal ini, ya. Untuk menjadi pemimpin yang hebat besok, jadilah pendengar hari ini. Ingat, kita mendengarkan bukan hanya sekedar karena orang tua kita ingin kita menjadi seperti dia. Enggak, orang tua kita ingin kita lebih hebat. Orang tua tidak ingin kita melakukan kesalahan yang sama yang pernah mereka lakukan. Mereka ingin engkau menjadi orang-orang yang lebih baik, lebih hebat dari mereka. Jangan lupa, orang bodoh adalah orang yang tidak mendengarkan orang bijak. Orang tua itu biasanya lebih bijak. Dan orang yang bijak adalah orang yang tidak mendengarkan orang bodoh. Jadi di dalam kita mendengar, kita pun perlu minta hikmat Tuhan supaya dapat mendengarkan apa yang perlu kita dengarkan. Ya. Selamat menjadi anak-anak tunas remaja yang mau dengar-dengaran, yang mau taat kepada orang tua. Dan saudara akan menjadi orang-orang yang hebat, pemimpin-pemimpin yang hebat pada masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati rekan-rekan tunas remaja. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Karena Engkau kami mendengar ya Tuhan. Engkau bukan hanya ingin kami mendengarkan firman Tuhan, tapi Engkau ingin kami mendengarkan orang tua kami yang sudah mengalami banyak pelajaran hidup. Di dalam pelajaran hidup itu ada kesuksesan, ada kegagalan. Tuhan, biarlah kami tidak sombong sehingga kami tidak mau mendengar, tapi berikan kami kerendahan hati untuk kami mendengarkan orang tua kami. Tuhan, kami ingin menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang bijaksana.
Dan kami tahu hari ini kunci untuk menjadi bijaksana, kunci menjadi orang hebat adalah mendengarkan orang tua. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak tunas remaja, Tuhan yang boleh tolong, Tuhan yang boleh berkati dengan kerendahan hati, mereka menyadari ketika mereka mendengarkan orang tua, sesungguhnya mereka sedang mendengarkan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kalau mereka ada kendala, ada kesulitan, biarlah Allah Roh Kudus yang menolong, memimpin, memenuhi hati mereka. Berkati juga untuk setiap orang tua agar boleh bijak di dalam berkata-kata. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk nasihat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita sampai di sini, rekan-rekan tunas remaja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.